Halo Biaders, kembali lagi bersama gua di Jaura Obi. Ya, jadi di video kali ini kita akan mereview High Grade Master Gundam and Fuunsai. Ya, jadi kitnya ini dirilis pada tahun 2010 dengan harganya sekarang itu di kisaran 350.000. Ya, harga yang cukup reasonable kalau menurut gua. Langsung saja kita masuk ke overall reviewnya. Jadi untuk ukuran dari kitnya ini dari bagian bawah sampai ke atas ujung tanduk kudanya ini adalah 20 cm. Tingginya ini kira-kira sama seperti Regrade Sazabi. Tapi kalau dibandingkan dengan Regrade Unicorn, kitnya ini lebih tinggi sedikit. Jadi kalau kita pajang kitnya ini pastinya bakalan kelihatan mencolok sekali dibandingkan dengan high grade atau Regrade lainnya. Oke, sekarang kita akan membahas bagian desainnya. Untuk konsep dan ide dari Gundamnya ini, jujur saja gue sangat menyukainya. Ya, sebuah Gundam menaiki sebuah robot kuda. Menurut gue konsep ini sangat langka di dunia pergundaman. Ya, karena setahu gue kalau kita mau mendapatkan sebuah robot kuda, sepertinya untuk kit high grade cuman kit ini doang yang ada robot kudanya. Untuk grade Super Deform sepertinya ada, tetapi gue tidak koleksi Super Deform. Sekarang kita akan bahas untuk desain dari Master Gundamnya ini. Ya, jadi untuk desain dari Master Gundam ini memang feel-feelingnya itu kelihatan sekali. Jadi meskipun gua belum pernah nonton Mobile Fighter G, itu adalah anime di mana Gundam ini berada, tetapi gua tahu pasti kalau Master Gundam ini pasti adalah karakter antagonisnya. Ya, jadi itu terlihat dari pewarnaan kitnya ini yang gelap. Kombinasi warnanya ini adalah warna biru tua dengan warna merah dan juga ada aksen berwarna kuning. Yang sangat disayangkan sekali, warna kuning yang kalian lihat ini adalah stiker. Jadi stiker yang kita dapatkan pada kitnya ini ukurannya cukup besar dan sebagian besar itu berwarna kuning. Itu karena pada kitnya ini runnernya sama sekali tidak ada yang berwarna kuning. Jadi yang kalian lihat di sini warna kuningnya ini semuanya adalah stiker. Yang sebenarnya gua tidak begitu mempermasalahkan stikernya karena letak stikernya itu semuanya di bagian yang rata, jadi proses pemasangan stikernya itu sangat gampang dan jadinya itu juga menurut gua cukup rapi. Selanjutnya untuk detail dari Master Gundamnya ini tentu saja jangan berekspektasi terlalu tinggi karena kitnya ini sudah rilis 1 dekade yang lalu dan ini adalah kit high grade juga. Jadi detailnya itu pasti agak minim. Ya, sebenarnya untuk detailnya ini masih enak dipandang kok. Cuma pastinya tidak bakalan membuat kita merasa impress. Selanjutnya kita akan bahas desain dari robot kudanya ini atau namanya Fuunsai. Setidaknya robot kuda ini adalah alasan gua kenapa gua membeli kitnya ini. Oke, jadi untuk ukuran dan proporsi dari kudanya ini menurut gua ini sudah sangat pas. Tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar. Ya, pokoknya pas sekali dengan proporsi dari Gundamnya itu sendiri. Dan saat kita posekan juga kudanya ini terlihat sangat gagah. Dan jika kalian bertanya apakah robot kudanya ini bisa kita pasangkan dengan kit high grade atau regrade lainnya? Ya, jawabannya itu bisa. Karena kudanya ini menggunakan sistem pack yang biasanya untuk kit high grade hampir semuanya itu memiliki lubangan untuk pack di bagian bawah. Namun untuk kit regrade seperti yang kita tahu, di bagian bawahnya itu tidak ada lubangan untuk pack. Jadi kita hanya perlu mendudukkan regrade-nya ini ke kudanya tanpa adanya pengaman. Oke, sebenarnya gua cukup kecewa terhadap kudanya ini. Ya, itu karena sebenarnya pose yang dapat diposekan oleh kudanya ini dengan natural dan bagus itu hanya pose ini. Pose berdiri dengan kedua kakinya ini terangkat. Kenapa? Itu karena keterbatasan artikulasi. Jadi kalau mau kita posekan kudanya ini berdiri dengan keempat kakinya, menurut gua tidak bakalan kelihatan natural. Itu karena artikulasi ankle di bagian kakinya itu, khususnya di depan, itu tidak bisa artikulasi. Jadinya untuk telapak kaki kudanya ini pastinya kelihatan seperti lagi jinjit. Ya, menurut gua ini adalah sebuah missed opportunity. Andai saja Bandai membuat ankle-nya ini bisa bergerak, pastinya kebebasan kita dalam memposekan kudanya ini bakalan jauh lebih luas lagi. Selanjutnya untuk pewarnaan pada kudanya ini menurut gue ini kelihatan cukup polos karena warnanya itu hanyalah warna putih dengan warna merah. Jadi warna abu yang kalian lihat di sini adalah stiker dan jika kita lihat di manual booknya itu sebenarnya pada kudanya ini juga ada beberapa aksen berwarna kuning. Yang anehnya kita tidak mendapatkan stiker warna kuning untuk bagian kudanya ini. Jadi pilihan kalian satu-satunya adalah untuk mengecat bagian warna kuning pada kudanya ini agar kelihatan lebih detail. Untuk detail pada kudanya ini memang agak polos
Ya, karena ukuran dari kudanya ini cukup besar, gua harapkan kita bisa mendapatkan detail yang lebih bagus. Oke, jadi ini semua yang akan kita dapatkan. Oke, pertama-tama kita mendapatkan sebuah senjata berbentuk kain ya. Jadi warnanya ini transparan berwarna merah. Kita juga mendapatkan sebuah miniatur pilotnya ini. Nah, jadi ini sebenarnya adalah satu part digabungkan seperti begini, tetapi kita harus mengguntingnya menjadi dua. Jadi kita bisa gunakan nih sebagai senjata dan ini hanya sebagai miniaturnya saja. Selanjutnya kita juga mendapatkan efek tangan transparan berwarna merah ya, jadi detailnya seperti begini ya. Selanjutnya kita juga mendapatkan sejenis jubah ya, jadi ini sebenarnya adalah bagian perisainya ini. Jadi mungkin saja di animenya itu perisainya ini bisa dilipat di bagian belakang seperti begini, tetapi juga bisa digunakan sebagai pelindung untuk menutupi semua bagian tubuhnya. Terakhir kita juga mendapatkan 7 telapak tangan dengan 2 diantaranya berwarna merah transparan. Ada yang pose khas seperti bela diri kungfu. Ya, jadi memang untuk Master Gundam ini di animenya itu dia bisa kungfu. Dan selanjutnya untuk artikulasinya dari bagian kepala tidak bisa 360 derajat karena terhalangi oleh bagian jenggotnya ini. Untuk bagian tangannya ini bisa berputar 360 derajat ke atasnya seperti begini. Untuk sikunya ini hanya seperti begini, dan untuk telapak tangannya ini ball joint seperti biasa. Skirt depan, skirt samping, dan untuk bagian skirt belakang ini sama sekali tidak ada artikulasi. Untuk kakinya ini bisa split, ke bagian depannya seperti begini, ke bagian belakang seperti begini. Untuk lututnya ini double joint, jadi cukup good. Dan telapak kakinya ini sama sekali tidak ada artikulasi. Untuk artikulasi di bagian sayapnya bisa bergerak seperti begini. Sekarang kita akan lihat artikulasinya. Dari bagian kepalanya ini bisa bergerak seperti begini. Untuk bagian pahanya ini dengan ball joint yang ukurannya cukup besar ya, jadi bisa bergerak cukup leluasa ya, 360 derajat ini juga bisa. Permasalahan gua itu di bagian kakinya ini, menurut gue ini agak terkesan letoy. Di bagian sininya ini juga letoy. Untuk bagian belakangnya ini cukup kuat ya. Lututnya ini juga dapat berartikulasi, dan bagian ankle-nya ini seperti yang gue bilang tadi tidak dapat diartikulasikan. Untuk di bagian belakangnya ini, pahanya ini sama sekali tidak bisa diartikulasikan, jadi sudah fix. Bagian kakinya ini bisa artikulasi seperti begini, jadi cuma sedikit-sedikit. Dan untuk ankle-nya ini lagi-lagi tidak bisa diartikulasikan. Terakhir untuk bagian ekornya ini bisa naik turun seperti begini. Ya, jadi jika kita mau memposekan kudanya ini dengan pose berdiri dengan kedua kakinya, sebenarnya bisa, cuman menurut gua posenya ini agak tidak terlihat natural ya, karena di bagian ankle-nya ini tidak bisa digerakkan, jadinya kayak jinjit begini. Dan kalau mau kita ratakan untuk telapak kaki depannya ini, jadinya ya makin aneh ya. Jadi pose yang paling bagus untuk kudanya ini adalah berdiri dengan kedua kakinya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan dari reviewnya ini. Ya, jadi kalau kalian adalah salah satu fans dari Master Gundam, mungkin tanpa gua bilang apapun kalian pasti akan membeli kit ini. Tetapi di sisi lain, kalau kalian sama sekali tidak mengenal Master Gundam, seperti gua, kalian hanya menyukai ide dan konsepnya itu sebuah Gundam menaiki sebuah robot kuda. Ya, memang konsep ini jarang ya kita temukan di dunia pergundaman. Atau kalian hanya menginginkan robot kudanya saja. Karena seperti yang gue bilang tadi, robot kudanya ini bisa kita pasangkan dengan high grade atau rare grade lainnya. Ya, jadi kalian bebas mau mengkombinasi kudanya ini dengan kit kalian. Dengan alasan itu, gua rasa masih worth it kalian membeli kit ini. Karena dengan 350.000, kalian sudah mendapatkan sebuah kuda yang ukurannya ini cukup besar, juga dapat sebuah Gundam. Ya, meskipun memang artikulasi pada kudanya ini agak terbatas, detail pada kitnya ini juga menurut gua agak minim. Tetapi mungkin kita tidak bisa berekspektasi terlalu banyak juga dengan harga 350.000. Gua rasa sekian saja review dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton videonya ini sampai akhir. See you in the next video and always live with your passion.